Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kitab suci paling relevan dan tidak terbatas zaman, Al-Quran kini semakin terbukti kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Dari sekian banyak bukti ilmiah yang ada, berikut adalah 5 di antaranya. Pertama, fakta tentang garis edar tata surya. Dalam susunan tata surya, kita mengenal adanya planet, satelit, matahari, dan benda langit lainnya yang bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Surat Al-Anbiya ayat 33 mengungkapkan, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Lalu, dalam surat Yasin ayat ke-39 dan 40, dan telah kami tetapkan bagi bulan mengzilah-mengzilah, sehingga setelah dia sampai ke mangzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat-ayat tersebut turun berupa mukjizat kepada Rasulullah SAW, di mana saat itu merupakan zaman tanpa teknologi serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya untuk meneliti, sehingga mustahil apabila seseorang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Rasulullah SAW. Bertahun-tahun setelahnya, barulah terdapat peneliti astronomi yang menemukan kebenaran fakta Al-Quran terkait peredaran tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak sangat cepat dengan kecepatan mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar bernama Solar Apex. Kedua, fakta penciptaan manusia melalui 3 tahap. Pakar ilmu biologi modern menemukan pertumbuhan bayi dalam rahim melewati 3 tahap. Pertama adalah pre-embryonik. Pada tahap ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan membentuk gumpalan sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring bertumbuhnya zigot, sel-sel penyusunnya akan mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua, atau biasa dikenal sebagai tahap embrionik, berlangsung selama 5,5 minggu. Kondisi bayi pada tahap ini disebut embrio, yang sudah mulai membentuk organ dan sistem tubuh. Dilanjutkan dengan tahap fetus, yang dimulai sejak kehamilan berusia 8 bulan hingga melahirkan. Tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan memiliki wajah, kedua tangan serta kakinya. Jauh sebelum penelitian, Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-6 menjelaskan manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ayat tersebut menyebut istilah 3 tahapan dalam 3 kegelapan. Dalam tafsir menyebutkan proses penciptaan manusia yang terjadi di rahim merupakan tahap yang gelap. Ketiga, fakta berbedanya sidik jari antar manusia. Kini, hampir semua manusia meyakini bahwa sidik jari yang dimilikinya tidaklah sama dengan yang lain. Namun, siapa sangka sebelum adanya hasil penelitian pada abad 19, sidik jari hanyalah dianggap sebagai lengkungan biasa tanpa arti. Tapi ternyata, penelitian menemukan tidak ada satupun manusia yang memiliki sidik jari berupa, sehingga hal tersebut dapat dijadikan simbol identitas manusia saat ini. Bertahun-tahun sebelum abad ke-19, di mana penelitian itu terjadi, Al-Quran telah mengungkapkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan kembali tulang belulang manusia yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna, sekalipun setiap manusia tidak ada yang sama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Qiyamah ayat 3-4. Keempat, fakta tentang gunung.
Tidak dapat dimungkiri, keberadaan gunung seringkali dianggap sebagai pelengkap keindahan alam, tapi ternyata fungsi dari sebuah gunung dalam ilmu geologi mengungkapkan gunung berfungsi sebagai penyeimbang dari goncangan. Kemunculan gunung pun berasal dari tumpukan lempeng-lempeng raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Demikian secara singkat kronologi berdirinya gunung yang ternyata dibentuk secara detail sehingga dapat mencapai fungsinya, yaitu sebagai penyeimbang bumi dari goncangan. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-21 dan An-Naba ayat 6-7. Gunung diibaratkan sebagai paku yang menjadikan lembaran kayu tetap saling menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Surat Al-Anbiya ke-31. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar? Surat An-Naba 6-7. Kelima, fakta tipisnya oksigen dalam ketinggian. Zaman Rasulullah SAW belum ada namanya pilot maupun astronot. Akan tetapi, kitab suci yang dibawanya telah menjelaskan bahwa ketika seorang terbang dan menambah ketinggian akan mendapat kondisi di mana oksigen sangat minim sehingga menjadikannya sesak dada. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am 125. Ayat tersebut turut membuktikan kebenaran Islam dengan menyebutkan perumpamaan orang-orang yang sesak dadanya lagi sempit, seperti sedang mendaki langit atau berada dalam ketinggian. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebelum seseorang benar-benar merasakan berada dalam ketinggian atau naik ke langit.